Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan. Tak lupa kita hancurkan selawat beriring salam kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan saya kali ini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul keutamaan salat subuh. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di salat itu adalah adanya namanya gangguan, yaitu godaan, yaitu kemalasan. Yang paling malas ini yaitu salat subuh. Bahkan pernah saya telah salat subuh itu pun godaan dari syaitan semata. Kenapa? Karena salat subuh ini dibilang salat yang penuh godaan. Disitulah syaitan tidak tinggal diam, menggoda semua umat Adam, umat Nabi Muhammad dan keturunannya Adam untuk tidak bisa melaksanakan sholat subuh atau lalai dalam sholat subuh tersebut. Maka bersyukur kita bisa melaksanakan sholat subuh yang 2 rakaat ini. Karena sholat subuh yang paling ringan itu sholat subuh 2 rakaat. Tapi kenapa dikasih 2 rakaat? Kenapa tidak 4-3? Kenapa? Karena sholat subuh ini adalah sholat yang begitu banyak ujiannya, yang begitu lelah sekali kita kerjakan. Maka Allah memberi kita yaitu sholat 2 rakaat. Awal mula sholat subuh itu, mulanya itu sholat subuh itu 4 rakaat. Mulanya. Tapi cuma Rasulullah aja yang bisa mampu sholat subuh 4 rakaat zaman dulu. Itu awal mula sholat subuh itu 4 rakaat. Tapi Rasulullah SAW yang bisa melaksanakan sholat subuh 4 rakaat. Ada sahabat yang sahih yaitu Abu Bakar, Umar itu tidak bisa melaksanakan sholat subuh 4 rakaat. Maka melihat tersebut Rasulullah dikurangi, diringankan beban sholat subuh. Langsung datangnya wahyu. Sholat subuh itu lebih sedikit. Maksimal itu sholat subuh itu maksimal 2 rakaat. Kalau banyak itu 2 rakaat juga sholat subuh. Nah itulah sampai sekarang. Maka sholat subuh ini dibilang sholat yang penuh ujian, penuh gangguan, penuh godaan oleh Allah, oleh syaitan semata. Godaan, ujian dan godaan, ujian, malas itu dari syaitan semata. Tujuan syaitan di dunia ini atau di alam semesta ini itu satunya itu satu, menyesatkan umat Nabi dan keturunannya Adam. Menyesatkan keturunan Nabi dan menyesatkan umat Nabi dan keturunan Adam. Itu tujuan mereka untuk hidup di dunia ini, diberikan hidup lama oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Itu tujuan mereka.
menyesatkan umat Nabi dan keturunannya Adam. Kenapa? Kita semua ini umat Nabi Muhammad, umat Nabi yang mulia, dan keturunan kita ini adalah keturunan Adam. Semuanya ini bersaudara. Kata Rasulullah SAW, jika kalau anak Nabi Adam yang 1.500 banyaknya itu tidak saling menganggap jadi saudara, kita akan menjadi saudara semuanya. Bisa dibilang saudara bisa kalau bahasa kita. Bisa dibilang saudara bisa. Tapi gara-gara mereka tidak saling menganggap jadi saudara, bahkan saling bunuh, bahkan membuat rumah sendiri. Itu makanya kita tidak saling saudara sekarang. Tapi tetap kita ini saudara umat Islam, orang saudara yang beriman. Kenapa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qala bil insan wa qayyana al bulud wa rabbi inna antal ghafurur rahim." Artinya, barang siapa yang menggunakan lisannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menganggap dia menjadi saudaranya, atau tidak menganggap seorang itu menjadi saudaranya, maka termasuk orang yang kufur. Ada yang disebut Nabi an berkata Amirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang qala man rabbi inna antal ghafurur rahim, inna raji inna antal ghafurur rahim. Artinya tidak sebaik amal manusia. Artinya tidak sebaik amal-amal manusia atau tidak baik amalan manusia kecuali dia sayangi dirinya, dia sayangi saudaranya seperti dia sayangi dirinya sendiri. Tidak sebaik-baik amal manusia kecuali dia menyayangi saudaranya seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Semuanya ini adalah saudara. Apa arti menyayangi? Tegas dalam Islam. Ingatkan dalam bertakwa. Dan tegaskan lagi dalam sholat itu adalah saudara yang baik. Bisa kalau mereka berdua diajak ke surga. Ada dua alim ulama yang tinggalnya di Yaman. Saya kurang tahu namanya. Pokoknya ada dua alim ulama yang tinggal di Yaman. Mulanya ini orang-orang biasa, tidak belajar ilmu agama, tapi belajar Al-Quran. Bayangkan, 3 bulan sudah selesai Al-Qurannya. Mereka berdua, tapi punya kelebihan masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang satu ini cepat dia menyelesaikan Al-Qurannya selama waktu 3 bulan. Yang satunya lagi 1 tahun 3 bulan. Tapi hadirin hadirat rahimahullah, walaupun sekian, tapi tetap hadisnya kurang. Tidak menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak banyak menghafal hadis, cuma satu, yaitu hadis keutamaan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sudah saya sebutkan 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu, yaitu An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'allama al-Qur'an wa 'allamahu rawahu Muslim." Artinya sebaik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu yang menghafal hadis Rasulullah SAW. Beda dengan ulama-ulama terdahulu.
ulama sekarang hadisnya itu bahkan ribuan, 2000-an, ratusan, bahkan ada yang menghafal hadis 2000 paling banyak. Terus tentang kitab, mereka berdua kitabnya itu kalau ada 2 kitab yang bisa dia baca, yaitu kitab Al-Quran dan kitab syair. Ada kitab yang bernama kitab kuning. Yang bernama kitab kuning itu banyak kitab kuning. Ada namanya kitab kuning Syahidul Bukhari, ada Jawahirul Bukhari, ada Asmin atau Abi wal Bukhari, ada Asmin apa? Pokoknya ada itu kitab gundul itu atau kitab kuning itu tidak ada harokatnya. Tidak ada harokatnya. Apa itu harokat? Seperti A, I, U. Itu namanya harokat. Tidak ada harokat tapi dia masih belajar. Tidak bisa baca kitab. Kalau masalah Al-Quran ribuan santrinya. Jika masalah kitab dia belajar kepada anak kecil. Ada di zamannya itu ada nama anak kecil yang nama Sidik. Ada anak kecil namanya Sidik, usianya itu kalau nggak salah 8 tahun sudah ahli kitab kuning. Sudah bisa menyebutkan artinya. Tapi Al-Quran yang bisa belajar atau dibilang saling mengajar. Maka dibilang dia ulama yang mengangkat 40 saudaranya atau 40 keluarganya. Kata Rasulullah SAW, yang warisi hartaku yaitu ilmuku yaitu ulama. Al-ulama warasuna anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maka ulama itu kata Rasulullah derajatnya itu lebih tinggi dibanding hafiz Al-Quran. Kenapa? Hafiz Al-Quran itu jika betul-betul menghafal Al-Quran mungkin 30 juz, itu bisa mengangkat 10 keluarganya. 10 keluarganya. Dan orang tuanya akan memberikan mahkota yang begitu sinar, yang bikin lebih sinar daripada sinar matahari. Dari mana 5.000 km, bahkan 5 juta kilometer matahari jaraknya dengan dunia pun sudah bersinar dunia. Dan sinar bumi kalah dengan mahkota tersebut. Tapi beda lagi dengan ulama. Ulama yang menghafal Al-Quran, menghafal kitab kuning. Ulama yang menghafal Al-Quran pun bisa mengangkat 40 keluarganya. 40 keluarganya yang pastikan pasti akan masuk neraka, diangkat masuk surga. Itu jika orang ulama mahkotanya pun lebih tinggi. Bahkan dia pun mempunyai baju yang begitu sinar, yaitu jubah yang terbuat dari emas intan berlian. Itu Masya Allah sekali. Maka jika kita berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang amal baik, itu harus betul-betul dengan niat yang soleh. Kata Rasulullah SAW, niat itu di perantara kunci ibadah. Niat, sekali lagi, niat itu adalah kunci ibadah. Kunci ibadah itu adalah niat. Misal niat kita atau itu mau sholat duha, sholat subuh, udah niat sebelum tidur, sholat duha, sholat subuh besok ini, ya Allah semoga bisa. Terus kita meninggal saat tersebut, tapi pahala subuh dan duha sudah dia dapatkan. Salat subuh dan doa sudah dia dapatkan. Misal kita berniat untuk dengan keburukan, ya Allah,
aku milih ke sedak mikon masjid, atau kita ingin merusakkan soal di masjid, tapi kita tidak bisa melaksanakan, itu tidak dapat apa-apa. Itu kunci ibadah. Jadi itu kunci ibadah. Walaupun kita niat-niat bertahun-tahunan menuntut ilmu, tapi niat karena orang tua, misal dapat ranking 1 diberikan motor, hafal 30 itu diberikan mobil, hafal kita kuning lancar segala macam diberikan HP, motor, mobil. Itu kata orang tua, semenjak karena itu terus kita tidak dapatkan, maka sia-sialah kita, maka rugi. Itu pula dengan kita yang bekerja sekali ini. Kunci ibadah, kunci sukses itu niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian tanya Ustaz Abdul Somad yang sana sini ceramah, tinggal sebentar dia ke Maroko, tinggal sebentar dia mau haji, tinggal sebentar dia ceramah di Jawa, tinggal sebentar dia ceramah di Jakarta, tapi niatnya niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dia sekali ceramah itu 10 juta dia dapat. Tapi niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, niat lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti harta itu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Pasti dan pasti dia akan menjadi orang yang kaya. Pasti dia akan menjadi orang yang sukses kelak di akhirat. Itu jika orang yang niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, cuma mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salahnya dari saya sendiri, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.